Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku dimanapun antum berada, subscriber channel YouTube Habib Novel Al-Idrus, dan khususnya kawan-kawan di Zoom BSI yang menyelenggarakan kajian pekanan berakhlak setiap Jumat. Kalau saya nggak salah, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan yang bisa disampaikan dan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan terkait tema bergaul dengan siapapun dan luwes. Nah, ini temanya yang buat judul saya apresiasi, TOP BGT SKL, top banget sekali. Ya, judulnya sangat bagus. Ya, kekinian dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang mungkin kita saat ini mungkin sebagian sudah tidak luas lagi bergaul dengan yang lain, ya, dan juga mulai membatasi pergaulan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kalau nggak cocok, nggak bergaul gitu. Dengan sesama anak bangsa. Kondisi yang semacam ini tentunya tidak boleh terjadi pada pribadi seorang muslim, karena setiap muslim itu harus bisa menjadi penyejuk ya dimanapun berada, menjadi pohon yang menaungi dan tidak pernah melihat siapa yang bernaung. Saya itu kagum sama pohon ya, entah pohon beringin, entah pohon cemara, entah pohon apapun namanya pohon. Saya juga nggak hafal nama-nama pohon. Ya, itu kalau saya mau berteduh di situ, pohonnya nggak pernah nanya, kamu siapa gitu. Ya, nggak pernah nanya itu. Jadi asal kita berteduh sama pohon, pohonnya ngasih naungannya ya kepada kita. Gratis pula. Pohonnya nggak minta bayaran. Pakai aku, nikmati aku. Bahkan kita ini dengan santai nggak ngukur berat badan kita. Kadang-kadang ya kita ini tiap hari makannya banyak, kemudian mulai bagian-bagian tubuh tertentu kita menjadi besar seperti saya. Ini saya kalau ngomong harus tahan nafas. Ya, tampaknya perut saya datar, tapi ini saya pakai teori bumi bulat, bukan bumi datar ya. Ya, bumi bulat ini perut saya. Nah, ini kalau dilepaskan ini akan membulat begini. Karena dikit-dikit katanya makan tapi kurang bergerak, karena kerjaan saya nyupir. Saya suka nyupir diri saya sendiri kemanapun saya berada, insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Ini pohon di belakang saya, kalau saya bersandar, dia nggak pakai nanya berat badan kamu berapa. Nempel aja kita, pohonnya ngasih. Nah, kalau pohon bisa begitu luas, padahal pohon bukan makhluk yang berakal, tapi makhluk yang punya ruh kepohonan ya, punya rasa. Ya, pohon itu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Setiap yang ada di muka bumi meskipun batu, dalam bukan teori, ya dalam hukumnya Allah Ta'ala adalah semuanya hidup. Ya, gunung-gunung itu juga bertasbih bersama Nabi Dawud alaihi salam. Ya, gunung-gunung juga bertasbih, semuanya hidup. Tapi kalau pohon ini khusus, dia kelihatan tumbuh kembangnya, pohon itu kelihatan. Ketika kita bersandar, pohonnya nggak pernah nanya gitu, nggak pernah nanya, kamu siapa, asalmu dari mana, warna kulitmu apa, kamu sholat atau tidak, ya, kamu puasa atau tidak. Kamu durhaka sama orang tua atau tidak? Pohonnya nggak nanya. Pokoknya siapapun yang ada di bawah saya, tugas saya memberikan naungan kepadanya, ya menaungi. Meskipun kalau mungkin yang bernaung orang yang durhaka, pohonnya yang menggerutu. Udah dikasih naungan sama Allah, kamu kurang ajar sama ibu bapakmu nih. Ya, mungkin pohonnya begitu, tapi tetap tugasnya dijalankan. Nah, sementara kita manusia yang berakal, ya, dan di atas semua itu kita manusia yang beriman. Dan kita juga hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
ya berbeda-beda tapi satu jua. Ya, anehnya ya kalau sampai kita ketemu orang kemudian langsung kita melihat siapa dia. Ya siapa dia. Rasulullah SAW untuk pergaulan secara muslim tidak pernah mengajarkan agar kita membeda-bedakan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Rasul menyatakan ucapkan salam kepada siapapun dari umat Islam yang kamu temui, ya, yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ya, yang kamu kenal maupun yang belum kamu kenal, ucapkan salam. Fenomenanya kadang-kadang kita mengucapkan salam, lihat dulu, wah ini direksi yang nyebelin nih, ngapain dikasih salam nih? Ya, insya Allah nggak ada direksi nyebelin. Nah, kadang-kadang yang di bawah ini CS gitu ya, mungkin kalau di satu kantor manapun itu, CS-nya capek suruh senyum terus. Ya, karena tugasnya CS itu kan customer service. Kondisi customernya modelnya seperti apapun, syaratnya CS harus keep smile. Ya, senyum terus, nggak boleh cemberut mukanya. CS yang cemberut karena customer tidak layak jadi CS, kan seperti itu. Nah ini direksinya negur, kamu nih jadi CS kok cemberutan gitu. Yang murah senyum nih. Direksinya benar, ya CS-nya juga benar, kesel Pak senyum sama customer model begitu, customernya nyebelin dan lain sebagainya. Akhirnya lama-lama CS-nya sebel sama direksinya nih, kok ditegur terus. Nah, begitu dia jalan, lihat yang lain, dia ucapkan salam, Assalamualaikum, begitu sama direksinya, nggak usah, males. Yang model begini ini nggak benar. Dengan siapapun kita, perilakunya seperti apapun kepada kita, maka kita tidak boleh punya hati yang menyimpan benci, tidak boleh punya hati yang menyimpan kesal, tidak boleh punya hati yang menyimpan rasa enggak suka kepada satu pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul dinyatakan oleh Allah Taala SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad SAW melainkan sebagai wujud rahmat, kasih sayangnya Allah bagi jagat raya. Maka kita sebagai umatnya harus bisa menunjukkan kasih sayang kita terkhusus kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW dan kepada yang lain siapapun itu. Maka kalau ketemu muslim, kita ngucap salamnya ya harus dengan senyum. Walaupun orang itu benci sama kita. Assalamualaikum, senyum. Ya asyik. Nah, kalau orang yang bermusuhan saja bisa tampak damai gitu ya. Ngobrolnya asyik. Ukraina vs Rusia. Itu kalau berunding kan ya nyantai-nyantai aja itu. Duduk di meja tuh ya nyantai-nyantai aja. Enggak kemudian yang satu bawa meriam, yang satu wajahnya enggak, nyantai. Karena orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu punya etika ya ketika berbicara meskipun dengan yang enggak disukai. Berbicara meskipun dengan lawan. Berbicara dengan siapapun etikanya ada. Itulah luwes. Ya, itulah luwes. Walaupun kita enggak suka, dia enggak suka, tapi saya akan berinteraksi dengannya untuk suatu kepentingan yang lebih besar, untuk suatu kebaikan yang lebih banyak, untuk suatu maslahat. Maka kita diperintahkan kepada sama muslim untuk senyum, kepada yang lain juga untuk senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kita berikan. Ucapan salam. Kemudian Nabi juga mengajarkan salam. Ini contoh-contoh sebelum masuk ke apa yang harus disampaikan, entah saya sudah masuk atau belum. Karena amanat guru saya itu kalau ngomong nggak boleh mikir, masalahnya di situ. Jadi saya nggak pernah bisa memikirkan apa yang saya omongkan. Jadi mohon maaf kalau mungkin kajiannya loncat-loncat, ya nggak ada kalimat yang terstruktur. Ya, ngomongnya ya beginilah ya, ngomongnya seperti ini. Nabi Muhammad SAW selanjutnya mengajarkan kepada kita untuk at'imut ta'am, kasih makan orang siapapun itu. Ayo kasih makan semuanya, traktir. Ya, biasakan untuk mentraktir orang, kasih makan orang, karena itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang. Orang kalau udah duduk bareng, makan bareng, itu nanti akan cair suasana. Dan ini dipraktekkan oleh banyak kalangan. Mungkin kita kurang praktek, tapi kalau kita lihat pebisnis itu, kalau mau deal sesuatu, meetingnya sambil makan itu. Entah makan siang, ya entah ngopi di waktu sore, ya duduk di meja makan, ya semua diselesaikan di meja makan dengan ngobrol santai ya, sehingga terjadi kesepakatan yang luar biasa dengan makan bersama. Nah, itu diajarkan Nabi Muhammad SAW, kasih makan siapapun. Sehingga pernah Nabi Ibrahim alaihissalam, suatu ketika kita kenal Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang
ahli menjamu tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau menjamu satu tamu sembelihkan sapi. Iya, satu tamu disembelihkan satu sapi itu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jamuannya luar biasa. Sementara kalau kita jamu tamu, wallahu alam ya, kadang-kadang kita berpikir ya mudah-mudahan tamunya udah sarapan gitu. Ya, mudah-mudahan tamunya udah makan siang, mudah-mudahan tamunya nolak udah makan malam. Mungkin kita seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam senang dengan tamu karena Rasul menyatakan dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, ya, tidak juga beriman salah seorang di antara kalian, tidak sempurna imannya, atau siapa yang beriman di antara kalian hendaknya fal yukrim dhaifah, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu ini ciri keimanan. Enggak pakai lihat loh tamunya siapa, yang penting tamu ya. Tamu yang masuk kategori tamu yang beradab ya, tamu yang betul-betul memang dia layak disebut tamu, maka hendaknya dimuliakan. Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakannya itu sampai dikatakan dalam syariat, dalam tafsir, beliau menjemput tamunya itu perjalanan 1,5 kilo. Jadi kalau tamunya mau datang, beliau keluar dari rumahnya 1,5 kilo dijemput. Kemudian ketika akan pulang diantarkan 1,5 kilo. Kemudian dijamu ya dengan makanan yang luar biasa. Ya, dijamu dengan makanan yang luar biasa. Kemudian suatu ketika ada seorang tamu dan dia bukan seorang muslim, meminta makan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam nanya, kamu beriman enggak pada Allah Ta'ala? Maka dijawab, saya enggak iman sama Allah Ta'ala. Disitulah Nabi Ibrahim kemudian berkata, karena kamu enggak iman sama Allah, saya tidak mau menjamu kamu. Ya, karena kamu enggak iman sama Allah, maka saya enggak mau menjamu kamu. Tamunya pun kalau bahasa kita EGP, emangnya gue pikirin gitu ya. Kalau bahasanya orang-orang tua dulu, orang Solo atau orang Jawa kuno ya, ora paten. Nah, ora paten. Ya enggak dikasih enggak apa-apa, saya enggak paten gitu. Susah sih nerjemahkan ora paten itu. Ini bahasa Jawa yang kalau di sekarang mungkin EGP gitu ya, emang gue pikirin, enggak butuh lah sama kamu, saya bisa mencari makan sendiri, dan dikasih enggak apa-apa gitu. Pergi orang tadi. Saat orang tadi pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya Allah Taala. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, orang ini enggak iman sama aku, enggak percaya sama aku, enggak nyembah aku sekian puluh tahun, tidak ada satupun rezekiku yang kuhentikan untuknya. Aku selalu memberinya rezeki, enggak pernah kuhentikan rezekiku untuknya. Kamu baru didatangin sekali kok sudah nolak dia karena dia enggak iman sama aku. Enggak boleh seperti itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam segera berlari ya mengejar orang tadi. Ya dikejar orang tersebut, setelah ketemu Nabi Ibrahim pun dengan semangat mengatakan, ayo makan ke rumah saya udah siapkan hidangan yang layak, yang bagus untuk kamu. Orang tadi pun merasa punya harga diri. Dia mengatakan, oh enggak, saya enggak mau. Oh, kamu tadi nolak-nolak saya enggak butuh makananmu, ya, enggak butuh makananmu. Gengsi, biasa kan ya, manusia. Walaupun lapar, kalau udah gengsinya muncul kan lebih baik mati kelaparan daripada harga diri diinjak-injak. Ini ada yang punya prinsip seperti itu. Maka saat itulah orang tadi nanya, kenapa kamu sekarang ngejar-ngejar saya minta mau ngasih makan saya? Tadi kamu nolak-nolak saya, nyuruh-nyuruh saya iman dulu baru dikasih makan. Kenapa seperti itu? Kok berubahnya drastis dan cepat sekali? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jujur, ya saya minta maaf, saya tadi sudah ditegur sama Allah, Tuhan saya dan Tuhan kamu, Tuhan kita semua. Allah negur saya, Allah mengatakan bahwasannya selama sekian puluh tahun dia enggak iman sama aku, enggak pernah aku hentikan rezekiku darinya. Kenapa baru sekali ia datang kepadamu, minta makan darimu, kenapa engkau menolaknya? Orang tadi kemudian berkata, begitu kata Tuhanku, kata Tuhanmu, kata Allah Ta'ala, iya. Kalau begitu aku syahadat, masuk Islam, ikut kamu, yuk kita makan. Masya Allah, ikhwani rahimakumullah. Ini loh, sikap yang indah sekali yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita bergaul dengan siapapun, kita jangan melihat dari statusnya, ya. Jangan lihat dari statusnya. Tugasnya adalah menebarkan kebaikan kepada siapapun. Ya, kita menebarkan kebaikan kepada siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Coba lihat nih, Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah dulu kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kerajaan Islam awalnya? Enggak. Ya, dulu belum ada Islam di negara kita ini.
Dulu ya belum ada Islam, yang ada animisme, dinamisme. Setelah itu datanglah para ulama yang berdagang, ya para ulama yang berdagang dari Hadramut, anak cucu Nabi Muhammad SAW, dan juga kawan-kawannya para masyayikh datang ke Indonesia. Tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Arab. Gak bisa bahasa Jawa, gak bisa bahasa Melayu, gak bisa bahasa apapun selain bahasa Arab. Ya, membawa ilmu dan dagangan, gak bawa istri, gak bawa anak ya, bawa ilmu dan bawa dagangan. Niatnya adalah untuk berdakwah, ya sembari berdagang. Hasilnya aneh, ya tiba-tiba ulama-ulama Hadramut ini yang dari Yaman, dari Hadramut, tempat asal usul Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia, para habib dan para syekh ini bisa menjadikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala negara kita menjadi umat Islam yang mungkin terbesar di dunia, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana beliau ini bisa diterima dengan baik? Jawabannya adalah tentu karena wajahnya menyenangkan, orangnya murah senyum, ya orangnya luwes. Kalau tidak ya pasti udah diusir. Kenapa? Satu, bawa agama yang berbeda, bawa ajaran yang berbeda. Dua, orang asing, Arab, ya orang Arab, orang asing, tampak sekali bedanya. Datang ke kerajaan-kerajaan di Nusantara, wajahnya asing, bahasanya asing, agamanya asing. Tentunya kalau tidak menyenangkan pasti udah diusir, ya, pasti udah dihajar, ya, pasti sudah persekusi, ya persekusi ini bahasa zaman now ini kan, karena dia punya sesuatu yang sangat berbeda dari wajahnya, dari bahasanya, kemudian dari agamanya berbeda. Tapi hasilnya kenapa bisa diterima dengan baik? Jawabannya adalah karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya indah, masyarakatnya memang hatinya bersih, masyarakatnya hatinya baik. Itu leluhur kita di Nusantara, orangnya baik-baik. Nah orang baik-baik ketemu orang baik-baik, ya, yang murah senyum ketemu yang murah senyum, ya, yang pandai merunduk ketemu yang pandai merunduk, berinteraksi dengan luas, ya duduk bersama, makan bersama. Tiba-tiba ulama-ulama ini bisa berbahasa Jawa, tiba-tiba bisa berbahasa Sunda, tiba-tiba bisa bahasa Aceh, tiba-tiba bisa bahasa, ya tiba-tiba bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Kenapa seperti itu? Karena pergaulannya indah, ya bergaul tanpa memandang latar belakang dengan luas, ya dengan luas. Dan luar biasanya ulama-ulama tersebut tiba-tiba diterima di kerajaan, ya masuk dalam pusat pemerintahan, menjadi gurunya raja-raja dan menjadi keluarganya raja-raja, sehingga satu kerajaan pun masuk Islam. Ya, kemudian berubahlah wilayah yang sekarang kita kenal sebagai negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Aceh, Jawa, Madura, Bali, ya tiba-tiba banyak Islam di setiap wilayah tersebut adalah karena keluasan ya para ulama di dalam bergaul. Nah saat ini ya, kita ini menjadi apa ya, duta-duta. Nah, kalau sebagai Muslim, duta-duta Muslim, dai itu duta ya, utusan. Duta-duta Muslim yang menjadi dutanya Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan untuk menunjukkan cara hidup yang benar itu seperti apa. Cara bergaul yang benar itu seperti apa. Cara menikmati makan yang benar seperti apa. Cara menikmati semuanya yang benar itu seperti apa. Nah, kalau kita sendiri udah nggak luas, mohon maaf. Ya, kalau saya masuk ke BSI kemudian CS-nya kok coro jani pun perengut, otomatis saya akan pindah ke bank yang lain. Ya, terus kalau saya masuk ke BSI, tellernya kok wajahnya cemberut-cemberut gitu ya, saya nggak akan ke BSI lagi, saya akan ke tempat yang lain. Alhamdulillah, kalau BSI Solo ini, Pak Wawan dan semua stafnya, Masya Allah. Belum sempat saya ke BSI, BSI-nya udah ke rumah saya, Masya Allah. Ya, Habib gak usah repot, Masya Allah itu ya. Kemudian kalau saya coba dalam modus penyamaran datang ke BSI gitu ya, mulai dari security-nya yang di depan itu sudah wajahnya senyum, ya wajahnya senyum. Mau apa? Mau ke teller atau mau ke CS, ya ngambil nomor antrian. Ini kan bukti kalau saya memang ke BSI. Ya, yang tahu begini kan hanya pelaku, bukan katanya, ya bukan katanya. Diambilkan nomor itu sama security-nya itu, diambilkan nomor, kemudian dilanjutkan.
nyantai ditemui bagaimana Pak, dan seterusnya. Cukup indah. Nah kalau cukup indah seperti itu kan ya jadinya senang orang berinteraksi. Nah kadang-kadang kita masuk satu toko, itu yang jaga toko, itu kalau batin saya ya, ini kalau saya jadi bosnya yang model begini, enggak saya taruh di bagian pelayanan ini, bagian ngurus gudang saja nih. Kenapa? Wajahnya enggak layak untuk pelayanan, wajahnya wajah gudang ini. Paham ya, wajah gudang itu wajah capek yang enggak enak dilihat gitu. Tapi kalau wajah pelayanan itu kan orangnya murah senyum. Nah, kita lihat bagaimana malaikat yang tugasnya jadi penjaga surga itu wajahnya beda dengan malaikat yang tugasnya jadi penjaga neraka. Kalau yang jadi penjaga surga namanya malaikat Ridwan, Masya Allah, wajahnya menyenangkan, murah senyum ya. Kalau malaikat pencabut nyawa wajahnya sesuai kebutuhan. Malaikat Israel alaihissalam itu wajahnya sesuai kebutuhan. Insya Allah kalau ketemu kita senyum-senyum, insya Allah, amin. Tapi ya jangan segera ya. Jangan segera, nanti aja, walaupun senyum-senyum nanti aja, yang lama dulu ya, panjang umur fitaatillah, sehat walafiat, hajat kabul semua, nggak pakai repot, nggak pakai masalah, nanti ujung-ujungnya husnul khotimah. Nah, malaikat Israil alaihissalam itu wajahnya sesuai kebutuhan, kalau ketemu seperti kakeknya Mbak Dewi, Masya Allah, ya meninggalnya sujud sebagai imam sholat Jumat di Masjid Jami Assegaf, rokaat yang terakhir, sujud yang terakhir, dan sebelum meninggal pamitan sama keluarganya, nanti saya akan meninggal. Insya Allah hari Ahad itu haulnya Habib Abdul Qadir, ya ayahnya Habib Syekh itu meninggalnya sujud ketika sholat Jumat jadi imam sujud yang terakhir, dan wasiat nanti kalau saya terjadi suatu kepada saya waktu sholat tolong saya digantikan itu. Masya Allah, ini malaikatnya nemunya ya senyum-senyum aja, bahkan ketawa lebar, ahlan wa sahlan, yuk berangkat. Tapi kalau orangnya emang nyebelin, malaikatnya sini kamu, sebel itu malaikatnya, serem wajahnya itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau malaikat penjaga neraka wajahnya standar, tidak bisa dirubah kecuali atas keputusan yang lebih tinggi, keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penjaga neraka itu harus serem. Kenapa neraka? Tempatnya orang yang dihajar, tempatnya orang disiksa, ya tempatnya orang untuk diberi pelajaran atas semua keburukan yang dilakukan semasa hidup di dunia. Na'udzubillah min dzalik, Allahumma ajirna minan nar. Itu malaikat Malik yang jaga neraka ya serem, mukanya seremnya luar biasa. Makanya ketika Nabi SAW Mi'raj dan Nabi SAW itu survei atau sidak ke neraka dan sidak ke surga, waktu Rasul sidak ke neraka, di situ ketemu malaikat Malik. Malaikatnya wajah masih kereng, ya pengen senyum, ketemu Nabi Muhammad SAW murah senyum, malaikatnya pengen senyum, masalahnya SOP-nya itu nggak boleh senyum. Nah, disitulah malaikat Jibril baru memerintahkan, senyum, oh boleh, oh senyum malaikatnya. Nah, itulah dalam sejarah neraka, malaikat tersenyum, ya baru pertama kali itu, dan tidak akan terulang kembali. Ya senyumnya untuk baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang di neraka saat itu, maka mendapatkan senyumnya malaikat ya lantaran dikunjungi Nabi Muhammad SAW. Disitulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, termasuk neraka dapat bagian rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah itu juga ada pelajaran, ya pelajaran kunjungan seseorang ke suatu tempat itu bisa mendatangkan rahmat, ya mendatangkan rahmat. Karena itu kita perlu ya mengajak orang-orang yang dipandang soleh untuk berkunjung ke rumah kita, berkunjung ke musola kita, berkunjung ke pasar kita, berkunjung ke toko kita. Ya dengan kunjungannya mungkin SOP langitnya bisa berubah. Kalau tempat itu lagi ada banyak ya musibah, tempat itu lagi banyak amarah dari Allah Ta'ala, dengan dikunjungi orang soleh dirubah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kunjungan Nabi Muhammad SAW ke neraka, pusatnya penyiksaan, menyebabkan malaikat yang harusnya serem terus tiba-tiba tersenyum bahagia. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau saya masuk ke satu toko, bagian pelayanannya kan mestinya ya malaikat seperti malaikat penjaga surga ya, senyum-senyum gitu ya. Jangan jadi malaikat penjaga neraka yang kereng ya. Kalau penjaganya di depan sudah kereng, belum masuk saya udah mundur. Masuk toko, tokonya seperti itu, saya akan cari toko yang lain. Masuk rumah makannya yang layanin seperti itu, saya akan pindah ke rumah makan yang lain. Kenapa? Manusia hatinya butuh kenyamanan. Ya butuh kenyamanan, dan itulah yang pertama kali dilakukan oleh seorang muslim, diajarkan oleh Islam, jadikan sekitarmu nyaman dengan dirimu.
Ya, jadikan sekitarmu nyaman dengan dirimu. Sehingga ketika kita berbicara, ketika kita melangkah, ketika kita diam, ya ketika kita melakukan apapun, sekitar kita harus nyaman. Sampai-sampai orang yang aroma tubuhnya itu enggak sedap ya, dilarang masuk ke dalam masjid. Kenapa? Membuat tidak nyaman sekitarnya ya, buat tidak nyaman sekitarnya. Kemudian juga kalau kita perhatikan kenyamanan ini sampai-sampai ya meludah di dalam Islam itu pun, kalau memang itu di tanah harus segera ditutup. Ya, segera ditutup, nggak boleh dibiarkan begitu. Biar apa? Karena bekas ludah itu dilihat kan nggak nyaman buat orang lain itu ya. Sampai seperti itu ya, luas ya. Kemudian bisa bergaul dengan siapapun dengan cara yang terbaik. Itu yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, teman-teman BSI dimanapun antum berada, alhamdulillah saya nyaman dengan BSI ya, nyaman dengan BSI karena itu dimanapun saya berada, untuk kegiatan majelis saya itu siapa yang ikut andil, yang saya tampilkan seperti yang tampak di layar monitor ini. Itu yang saya tampilkan itu. QRIS dari BSI ya, QRIS dari BSI. Kemudian nomor rekeningnya juga cantik, 77 300 477. Nah, yang tadi sudah ikut andil untuk pembangunan masjid di sana, jangan lupa ikut andil juga untuk proyek Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Kalau di luar BSI udah transfer kepada rekening BSI-nya Habib Novel, masa teman-teman BSI nggak transfer ke Habib Novel? Ya, canda ini. Pinter Habibnya, ini marketing gitu kan ya. Orang kan harus luas ya, harus luas, praktek sekalian, langsung praktek. Ini kalau sampai teman-teman BSI se-Indonesia ini pada pagi hari ini nggak transfer 1 rupiah ke saya, maka ini tanda-tanda saya gagal luas kepada kawan-kawan BSI. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut. Ya, jadi harus bisa luas. Beb saya berbeda, Ustadz saya berbeda dengan dia. Saya punya agama yang beda, saya punya keyakinan yang beda. Saya tidak bisa makan sama dia. Masya Allah. Loh kamu mohon maaf, saya mau ngasih contoh yang paling ekstrim. Kamu mohon maaf ya, enggak enak sih ngomongnya, sama kambing gitu loh ya. Sama kambing itu beda, bisa nyaman kok. Bisa nyaman sama kambing. Kadang suara kambing itu enggak enak, bisa nyaman. Ya, sama kucing apalagi ya, kucing kan ya lucu ya. Nah, kalau kucing kan lucu, kucingnya dikelonin, bisa nyaman, berbeda bisa nyaman. Karena apa? Kita enggak cari perbedaannya, tapi kita cari apa yang bisa membuat kita nyaman darinya ya. Nyaman darinya. Makanya saya kadang ngomong sama teman-teman saya yang beda paham gitu ya, sama muslim beda paham. Ya, jangan duduk berbicara tentang perbedaan. Yuk duduk ngomong yang sama-sama saja, nanti kan enak. Ya, nanti kan enak gitu. Ada juga tetangganya teman saya itu. Jelas dia seorang non-muslim. Ya, sementara teman saya lagi berduka. Anggota keluarganya ada yang meninggal dunia. Maka tetangga yang non-muslim tadi itu, dia menjenguk atau takziah ya, di waktu yang bukan ada acara keagamaan. Ya, di waktu bukan ada pas baca doa atau tahlil dan lain sebagainya. Saat orang-orang masih lagi mengurus jenazah, dia datang, ya turut berbela sungkawa dan lain sebagainya. Ini kan luas, ya beda tapi dia luas. Dan itu dicontohkan oleh para ulama. Saya ambil satu contoh kisah ini karena waktu saya tinggal dikit lagi untuk bicara ini ya. Kalau menurut teori 5 menit, tapi saya mungkin bisa jadi ada tanya jawab pula kan ya. Satu cerita untuk menutup ini. Alhamdulillah insya Allah rekening udah nambah kelihatannya. Tadi tangan-tangan saya lihat pada bertransfer gitu, kelihatannya Masya Allah gitu ya. Lanjut. Jadi ada satu orang majusi. Majusi itu penyembah api kalau saya nggak salah. Penyembah api, punya tetangga seorang ulama besar. Punya tetangga seorang ulama besar yang disegani oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. Nah, hari itu jadwal pengajian sang ulama. Ya, jadwal pengajian sang ulama di rumahnya. Jadi murid-muridnya berdatangan. Maka ulama tadi mengatakan, mohon maaf, hari ini saya tidak akan menyampaikan pengajian. Pengajiannya libur. Kalian mau saya ajak untuk menjenguk tetangga saya yang barusan kena musibah. Majusi tadi.
Ya tetangga saya ini barusan kena musibah, dia kehilangan semua modal kerjanya. Karena uangnya dia gunakan semua untuk impor barang, ternyata barang yang dia impor nggak kunjung datang karena di Padang Sahara dirampok oleh kawanan perampok. Jadi sekarang tetangga saya ini jatuh miskin tiba-tiba, tentunya dia dalam keadaan yang sulit. Yuk saya ajak untuk jenguk tetangga saya, pengajian libur. Masya Allah, luasnya nih ulama tadi ya. Pengajiannya diliburkan hanya karena ingin menjenguk tetangga Majusi nyembah api. Bukan muslim loh ya, bukan muslim kena musibah, Majusi kena musibah. Tapi dia punya hak sebagai seorang tetangga. Maka berangkatlah ulama tadi ke rumah tetangganya kaget juga, loh kok ulamanya datang sama murid-muridnya, dipersilakan masuk. Kemudian sang ulama berkata, saya dengar kamu barusan kehilangan uang yang sangat banyak gitu ya. Apa yang bisa kami bantu, kami akan bantu. Jangan sungkan-sungkan ngomong ya. Butuh apa kami siap bantu. Masya Allah, bukan basa-basi loh. Butuh apa kami akan bantu. Jawabannya Majusi tadi membuat ulama tadi terkejut. Terima kasih atas tawaran bantuannya, tapi tidak masalah kok. Itu kan cuma harta dunia. Harta dunia hilang nggak jadi masalah. Yang penting agama saya nggak hilang. Masya Allah. Ulama tadi pun ngomong sama murid-muridnya, catat, ini ilmu nih. Ya, catat ini ilmu. Harta hilang nggak jadi masalah. Yang penting agama nggak hilang. Catat ini ilmu. Kemudian terjadi dialog. Ya, kalau saya kisahkan cerita ini cukup panjang. Terjadi dialog, ngobrol itu, hasilnya Majusi itu langsung masuk Islam. Ya, dalam pertemuan itu hasilnya si Majusi akhirnya masuk Islam. Nah, ini contoh bagaimana keluasan seorang ulama yang dia tidak melihat perbedaan. Dia jalankan tugasnya. Ini non muslim tapi dia tetangga, sebagai seorang muslim saya harus menghormati tetangga saya. Ketika dia susah saya harus membantu. Enggak pernah melihat latar belakang agamanya. Tentunya dengan batasan yang saya syariat gitu ya. Bukan kemudian nanti kita ngomong sama tetangga kita non muslim, ini waktunya sholat Jumat tuh ya, kamu toleransi, yuk ikut Jumatan. Nah, ini ngawur kita. Nggak mungkin muslim ngajarin umat lain untuk ikut beribadah dengan agama Islam. Ya, kita sebatas pada pergaulan urusan dunia dan kemasyarakatan sosial ya, hal yang sifatnya sosial. Di situ kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau bisa luas begitu indah. Nah, dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, tadi sebagai penutup tapi belum tutup juga, tidak apa ya, tambah satu lagi ya, mumpung ingat ini, mumpung kumpul semuanya nih, BSI seluruh Indonesia, dan saya live-kan streaming ini di YouTube saya untuk pas kajian saya ini saja ya, kalau nanti tanya jawabnya internal, selebihnya internal. Nabi Muhammad SAW punya seorang pelayan anak muda, ya anak-anak gitu, anaknya seorang Yahudi. Tetangga Nabi Muhammad SAW seorang Yahudi punya anak, anaknya direkrut jadi karyawannya Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa loh. Saya kalau baca cerita ini, ya Allah, ini kadang dikesankan tuh kita ini suruh musuhin Yahudi, musuhin yang lain. Padahal kita nggak pernah diajarkan untuk musuhin, cuman dikasih tahu gitu aja. Kalau mau buat orang-orang yang nggak suka siapapun itu, kalau ayat walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ayat itu turun karena Nabi Muhammad SAW itu sudah berbuat sebaik mungkin pada orang-orang tertentu. Nah, ada orang-orang tertentu dari kelompok yang tadi disebutkan, itu ada yang punya penyakit masih iri dengki, personalnya ya, manusianya, penyakit iri dengki. Maka Nabi Muhammad SAW dikasih tahu sama Allah Ta'ala, ini bukan karena kamu kurang baik, bukan karena kamu kurang hebat, karena memang orang itu nggak akan puas sebelum kamu mengikuti mereka, sebelum kamu masuk kelompoknya mereka, itu nggak akan puas. Jadi memang nggak bisa dipuaskan gitu, bukan kamu kurang bisa memuaskan. Asalnya itu ya, bukan untuk merendahkan siapapun atau kelompok manapun, enggak. Karena kita diajarkan untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun dan tegas dalam menjalankan hukum ya, menjalankan hukum. Nah, ini termasuk diantaranya bukti Nabi Muhammad SAW punya pelayan seorang anak Yahudi dan itu tetangga Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin yang begini kurang dibahas ya. Yang terjadi apa? Si anak Yahudi ini sakit, karyawannya Nabi sakit. Apakah Nabi mengatakan itu Yahudi, anaknya Yahudi, nggak usah dijenguk lah, ngapain? Jenguk anaknya Yahudi, karyawan, yang penting gaji udah saya bayar, tapi dia Yahudi, ngapain saya jenguk?
Apakah begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Hasya wa kalla, enggak mungkin, mustahil. Nabi SAW justru kemudian mendatangi rumah tetangganya yang Yahudi tersebut, kemudian nanya, bagaimana kondisi anakmu? Dikasih tahu lagi terbaring sakit di kamar, maka Nabi minta izin SAW untuk masuk kamarnya, kemudian Rasul menjenguknya, disitulah Rasul kemudian bersabda, masuklah ke dalam agamanya Allah. Ya. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Anak tadi tampak ingin, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menoleh ke arah ayahnya, karena anak ini anak yang berbakti sama orang tuanya. Maka si ayah pun kemudian mengatakan, ati' Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad SAW. Si anak pun dengan senang kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, anak yang merupakan anak Yahudi tadi meninggal dunia dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Rasul pun meninggalkan rumah tersebut dengan perasaan senang karena anak itu sudah masuk Islam, sedih karena kehilangan seorang pelayan yang baik, karyawan yang baik, dan umatnya yang baik. Ikhwani rahimakumullah, inilah contoh keluasan Nabi Muhammad SAW bisa bergaul dengan siapapun. Lantas mengapa sekarang ini kok ada kita-kita ini, oknum-oknum ini yang masih mengkotak-kotakkan hubungan kita dengan manusia yang lain. Maka jangan bawa-bawa nama Allah, jangan bawa-bawa nama Islam kalau kita masih mengkotak-kotakkan hubungan kita dengan yang lain. Katakan saja, itu aku, itu nafsuku, itu egoku, bukan